Halo, selamat malam. Sampai jumpa dengan channel YouTube Herudin HR. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Abu Nawas dalam episode Kisah Hakim yang Tamak. Sebelum kita melanjutkan ke cerita ini, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga kasih like dan bunyikan lonceng supaya selalu akan mendapatkan cerita kisah Abu Nawas yang lainnya. Diceritakan di sini ada seorang pemuda. Pada suatu malam pemuda ini tertidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, si pemuda itu menikahi seorang gadis anak hakim istana. Nah, di dalam mimpinya ketika dia menikahi gadis anak hakim istana tersebut, si pemuda tersebut memberikan seluruh hartanya kepada si gadis tersebut sebagai mahar. Dan dalam mimpi tersebut, semua apa yang dia punya dia serahkan kepada gadis itu. Nah, hal ini terdengar oleh si hakim, dan keesokan harinya si hakim berangkatlah ke rumah si pemuda itu. Dia bertanya, "Benarkah Anda telah bermimpi menikahi putriku?" Tanya si hakim. "Ya betul, Pak Hakim. Bahkan aku bermimpi memberikan semua harta yang kupunya sebagai mahar," balas pemuda itu. "Nah, aku kesini," kata si hakim tersebut, "akan mengambil seluruh harta yang kamu punya sebagai mahar yang dalam mimpimu. Sekarang kamu keluar dari rumah ini, pergilah." Maka si pemuda itu dengan sangat sedih dia keluar dari rumahnya dan menjadi seorang gelandangan. Pada saat dia berjalan, bertemulah dengan seorang perempuan tua miskin. Dia lalu menceritakan perihal kejadiannya. "Oh, kalau begitu tenang. Saya akan membantu kamu, anak. Mari kita berangkat ke rumah Abu Nawas. Semoga Abu Nawas memberikan nasihat untuk kita." Karena Abu Nawas itu kita tahu dalam cerita-cerita dongeng, Abu Nawas adalah seorang yang sangat pandai dan punya kecerdikan yang luar biasa. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas dan mereka menceritakan perihalnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya timbullah sebuah ide dari Abu Nawas. "Anak muda, besok pagi kamu datang lagi ke sini, ajak semua teman-temanmu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa, kamu harus membawa tongkat besi, peralatan linggis, peralatan batu, dan yang lainnya. Maka sekarang kamu pulanglah." Anak muda dan nenek tua miskin tersebut akhirnya pulang, dan keesokan harinya si pemuda tersebut datang lagi kepada Abu Nawas. Dan sebelum pulang, si pemuda itu bertanya heran, "Untuk apa barang-barang tersebut? Pokoknya besok kamu akan tahu untuk apa barang tersebut." Mereka, si nenek dan si Abu Nawas pulang, dan akhirnya besoknya datang lagi dengan beberapa temannya si pemuda. "Nah, sekarang kamu sudah datang ke sini, maka," kata si Abu Nawas, "berangkatlah kamu ke rumah hakim istana. Sampai di sana, hancurkan rumah si hakim tersebut." Tanpa banyak bicara, mereka akhirnya berangkat. Tapi sebelumnya si pemuda bertanya, "Untuk apa saya? Nanti kan saya dimarahi." "Tenang, kalau dimarahi oleh hakim," kata si Abu Nawas, "bilang saja
sayalah yang menyuruhnya. Akhirnya dia berangkat bersama teman-temannya, sampai di tempat dia menghancurkan rumah hakim sehancur-hancurnya. Masyarakat di sekitar pun tidak bisa mencegah perbuatan pemuda-pemuda tersebut. Akhirnya rumah tersebut mau hancur, hampir hancur semuanya. Si hakim terbangun. Melihat hal tersebut, si hakim kaget dan marah. "Mengapa rumah? Sedang apa kalian?" Kata si pemuda itu. "Tidakkah kamu tahu bahwa kami sedang menghancurkan rumahmu? Siapa yang menyuruh kamu?" "Saya disuruh oleh Abu Nawas." Akhirnya si hakim tersebut berangkat ke istana dan melaporkan hak perihalnya kepada sang raja. Akhirnya si Abu Nawas dipanggil ke istana, dijemput oleh prajurit, dan dia dibawa ke istana. "Benar, hai Abu Nawas, apa yang kamu perintahkan kepada pemuda ini untuk merusak rumah hakim istana?" Tanya raja penasaran. "Benar, Raja." "Mengapa kamu lakukan itu?" "Semalam saya bermimpi bahwa hakim istana meminta untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah," jawab Abu Nawas. Raja kebingungan. Masa iya mimpi? Itu kan hanya bunga tidur. Mengapa dia bisa dibawa ke dunia nyata? "Kamu sungguh salah besar, Abu Nawas," kata raja. Tenang dulu, sang raja," kata Abu Nawas. "Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu?" Lalu dia menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda itu. Bahwa hakim istana telah merampas seluruh harta anak muda itu karena anak muda itu telah bermimpi menikahi dan memberi mahar kepada anak hakim istana. Lalu si pemuda itu si raja memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenaran. "Semua yang dikatakan Abu Nawas benar, Raja. Aku kehilangan semua harta karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan," ucap si pemuda itu. Hakim istana terlihat pucat mendengar penuturan si pemuda. Kemudian raja pun memecat hakim istana karena dia merasa salah memilih hakim, dan harta pemuda yang telah dirampas hakim istana dikembalikan lagi kepada si pemuda tersebut, dan Abu Nawas merasa senang karena bisa menolong kesulitan orang. Nah, dari kisah hakim yang tamak tersebut, kita bisa mengambil pesan moral bahwa janganlah kita berbuat jahat kepada orang lain. Tentu kejahatan yang kita perbuat kepada orang lain akan berbalik kepada kita sendiri sebagai pemilik kejahatan itu. Seharusnya kita harus menolong saudara yang sedang kesulitan seperti yang dilakukan si nenek dan Abu Nawas. Kemudian tentunya pada saat kesulitan, semoga saja selalu akan ada orang yang menolong kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada cerita Abu Nawas berikutnya. Salam sehat buat kita semua.